Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Soleh. Saya mahasiswa dari Arsitektur Universitas Pelita Bangsa tahun angkatan 2021. Dalam presentasi kali ini saya akan memaparkan sebuah hunian yang merupakan studio perancangan arsitektur yang saya beri nama hunian Sun Classic House. Oke, langsung saja ke presentasi. Sun Classic House. Latar belakangnya, bangunan ini saya buat. Bekasi merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota paling panas. Kita tahu sendiri. Saya sendiri tinggal di kota Bekasi. Dengan suhu di kota yang cukup tinggi bisa mencapai 35 derajat Celcius. Panasnya kota Bekasi ini dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri perdagangan dan pemukiman. Tentu saja, hunian ini saya buat dengan tema Sun Classic House, dengan nama Sun Classic House, karena dari suhunya aja udah panas. Tujuannya memberikan sarana hunian tempat tinggal yang nyaman di lingkungan perumahan Kabupaten Bekasi dengan pengelolaan memanfaatkan pengudaraan dan penerangan alami secara maksimal, serta bangunan dapat mencerminkan fungsinya agar terjadi penggunaan secara efisien dan efektif, dan diharuskan menggunakan material lokal. Konsep desain Sun Classic House ini memiliki konsep desain arsitektur klasik modern. Dapat dikenali dengan mudah melalui fasad rumah. Bisa kita lihat fasad bangunannya, seperti penggunaan ornamen yang tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit ini bisa kita lihat ornamen-ornamennya hanya sebatas garis, perpaduan garis, elevasi garis. Terlihat lebih minimal sehingga masih ada, namun tetap dibarengi dengan nuansa modern yang kekinian. Dari masa ke masa, gaya klasik selalu memiliki tempat tersendiri. Apalagi saat ini gaya klasik tidak ditampilkan dengan sesuatu yang kuno, melainkan diberi sentuhan modern. Hal ini bisa dilihat dari sentuhan warna yang sudah mulai berani memainkan gaya warna lembut. Konsep klasik di zaman modern ini sebenarnya sudah jarang-jarang diminati ya, karena dianggap klasik ini eh, sebuah konsep yang bisa dibilang kuno. Akan tetapi dengan dipadukan dengan ornamen-ornamen yang kekinian, warna-warna yang bisa dimainkan dengan warna-warna lembut seperti putih, seperti krem, seperti abu-abu. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Rumah Sun Classic House dengan konsep arsitektur klasik modern ditujukan untuk masyarakat Bekasi. Yang pada di lain sisi rumah ini dibuat dengan menyesuaikan iklim yang terbilang cukup panas. Berikut adalah referensi penerapan konsep desain arsitektur klasik modern pada bangunan rumah tinggal. Konsep ini saya ambil dari artikel versi media. Bisa kita lihat, ini adalah studi presiden kenapa saya buat rumah berkonsep klasik modern. Pada eksterior rumah, dari contoh desain di samping dapat kita lihat nuansa klasik yang kental. Namun apabila dibandingkan dengan gaya arsitektur klasik, desain rumah tersebut tidak menggunakan kolom yang terlalu menonjol.
Penggunaan kolom hanya sampai sebatas balkon. Dari segi penggunaan ornamen, rumah tersebut terlihat lebih minimal dan tidak terlalu rumit, sehingga kesan klasik masih ada namun tetap dibarengi dengan nuansa modern yang kekinian. Bisa kita lihat gambarnya ada di samping, kolomnya tidak terlalu menonjol. Bisa kita lihat di depan terasnya itu berupa kolom. Kolom itu tiang-tiangnya begitu. Terus ornamen-ornamennya lebih minimalis, tidak terlalu rumit. Kalau rumah-rumah klasik yang bisa dibilang yang desain-desain masa lalu, ornamen-ornamennya lebih rumit dengan penggabungan-penggabungan ornamen yang banyak. Karena ini di zaman modern, bisa dibilang cocok untuk jadi tempat hunian yang klasik dan hidup di zaman modern seperti ini. Ya, langsung saja ke selanjutnya. Pada interior ruang keluarga, dari contoh gambar di samping dapat kita lihat pemilihan warna yang dominan putih dan penggunaan furnitur yang terkesan klasik. Bisa kita lihat dari warna-warna interiornya hanya memadukan warna putih dan furniturnya dipadukan dengan warna hitam dan bisa kita lihat gambaran seperti itu terkesan klasik. Untuk penggunaan kaca dan jendela yang sengaja dibuat lebar. Nah, dari situlah dapat kita ketahui kesan klasik modern pada desain tersebut. Itulah penjelasan tentang konsep desain arsitektur klasik modern, serta penerapannya pada bangunan rumah tinggal. Oke, selanjutnya eh, lanjut ke lokasi site. Rumah tersebut saya buat lokasinya ada di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Setu, yang pasnya ada di perumahan Grand Taman Sari Residen. Lahan yang akan dibangun ini berupa lahan kosong. Bisa kita lihat dari gambar masih berupa rerumputan, masih berupa lahan kosong. Identitas lokasi. Perumahan Grand Taman Sari Residen Blok E7 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tanah ini di daerah relatif rata. Lokasi tanah memiliki daya dukung yang baik yang berupa tanah kosong dan lahan siap pakai. Drainasenya dengan saluran pembuangan air yang cukup besar bisa mengalirkan air dengan lancar. Selain itu, banyaknya lahan kosong membuat daya serap air ke dalam tanah cukup baik, sehingga besar kemungkinan terhindar dari banjir. Karena saya sendiri tinggal di Kecamatan Setu, yang namanya banjir itu belum pernah sama sekali. Bisa dibilang belum pernah itu karena dari penggunaan lahannya yang banyak berubah. Ruang terbuka hijau dengan drainase yang cukup besar. Dari situ bisa mengalirkan air dengan lancar, dengan normal. Daya serapnya juga bagus buat dari tanah. Dari situ banjir itu bisa kecil kemungkinan akan ada di sini, kecil kemungkinannya. Lingkungan ketetanggaan. Lingkungan ketetanggaan ini
daerah Site ini 450 meter daripada pesantren, 1,4 kilometer dari SMK, dari sekolah, 3 kilometer dari rumah sakit, 3,9 kilometer dari Pasar Setu, 3,5 kilometer Pasar Serang, dan 8,6 kilometer dari Mall Metropolitan Cilengsi. Nah, dari lingkungan tetangga ini nih bisa dibilang cukup strategis. Kalau anak kita suatu saat buat bisa menyekolahkan anak, ke pasar buat kebutuhan sehari-hari, bisa dibilang dekat, untuk anak kita, untuk eh, jadi pesantren, dekat, banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas daerah sini. Apalagi sekarang itu di Kecamatan Setu itu udah mulai pengerjaan jalan tol. Sekarang pun sudah mulai jadi, tinggal finishing. Jadi bisa dibilang dekat di sini. Tingkat kebisingan. Lokasi saat ini berada cukup jauh dengan jalan raya, sehingga tingkat kebisikannya tidak terlalu tinggi. Bisa kita lihat lokasinya ada di tanda panah yang berwarna merah. Itu cukup jauh dari Jalan Raya MT Haryono, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Perkiraan sekitar 1 kilometer jarak. Nah, sebelah timur side masih berupa lahan kosong, sehingga tidak terganggu dengan suara bising. Terus sebelah barat side jalan akses dan lahan kosong sehingga tidak terganggu dengan suara bising. Sebelah utara pun sama, dekat dengan masjid sehingga tingkat kebisingan rendah. Sebelah selatan side jalan akses ke rumah warga, kebisingan pun juga rendah. Terus kemudian ada analisa matahari. Analisa matahari ini lokasi saatnya ada berada tengah, yang berupa di bawahnya ada animasi matahari itu di bawahnya pas lokasinya berupa di situ. Matahari terbit dari arah timur, kemudian terbenam ke arah barat. Di Kabupaten Bekasi ini iklim tropis sehingga intensitas matahari perlu dibatasi. Kenapa perlu dibatasi? Karena kalau contoh kayak pembukaan jendela-jendela gitu, rumahnya menghadap ke timur, kalau nggak dibatasin itu akan terbuka lebar. Bisa kemudian intensitas cahaya bisa masuk, suhu bisa tambah panas. Dampak positif dari sinar matahari adalah penerangan alami sehingga bisa menghemat energi. Dampak positifnya sehingga bisa menghemat energi karena cahaya alami bisa gampang masuk. Terus dampak negatif materinya adalah radiasi panas dan terik yang sangat menyilaukan. Tahu sendiri karena Kabupaten Bekasi itu bisa dibilang tropis. Udah suhunya panas, radiasi panas dan terik sangat menyilaukan. Kemudian selanjutnya ada side plan. Bisa kita lihat side plan-nya. Tuh ada denah di bagian tengah antara jalan Perumahan Green Tamasya Residen. Kemudian ada denah. Denah ini dengan luas lahan 25 meter kali 26 meter.
bisa kita lihat dari akses pintu depannya, ada garasi, kita masuk ke garasi, terus habis itu depan ada teras. Oh ya, sebelumnya ini rumah ini itu oh, ada 2 tampak karena ditempatkan di lahan hook, berarti ada yang menghadap ke depan dan ada yang menghadap ke samping. Terus, bisa kita lihat, kita akses masuk ke garasi, terus akan ketemu, eee, teras dan sebuah taman. Terus kemudian masuk ke teras, ruang tamu. Ruang tamu kita akan bertemu dengan ruang keluarga, terus ada ruang tidur anak, terus ada ruang belajar. Dalam ruang keluarga ini jadi satu dengan ruang makan. Saya jadikan satu ini bisa dibilang karena biar terlihat luas. Karena rumah Pasik ini eh, terbilang kalau dalam ruangan itu cukup luas akan terasa lega. Terus ada ruang hobi yang kita bisa hobi, yang biasanya hobi nge-gym, yang biasa kita hobinya main piano, bisa kita bisa kita sediakan tempat untuk ruang tersebut. Kemudian ada teras yang menghadap keluar dari teras utama tadi. Terus kita bisa masuk, ada dapur kotor untuk keluarnya, ada ruang jemur, ruang cuci, terus ada ruang tidur pembantu, ruang setrika. Oke, lanjut saja ke denah lantai. Denah lantai ini bisa kita lihat dengan lantai-lantai di teras, ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, ruang hobi, hampir keseluruhan itu dengan satu bentuk yang sama. Oke, lanjut saja ke ada denah titik lampu, kemudian ada denah plafon, ada tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, tampak atas, ada gambar potongan dengan fasad yang berbeda. Kemudian ini ada gambar perspektifnya. Ini dari visual 3D-nya bisa kita lihat. Ini bagaimana sih tadi? Kok visualnya bagaimana? Ini Sun Classic House ini dengan sentuhan-sentuhan warna yang lembut, dengan sentuhan-sentuhan warna yang netral. Gambar perspektifnya, visualnya bisa kita lihat. Ntar kalau ada yang mau bikin rumah, visualnya seperti ini, ada gambar 2D-nya. Ya buruan pesen aja deh. Terus bisa kita lihat tampak-tampaknya, tampak samping kanan, samping kiri, tampak depan. Oke, cukup saja presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman atau keluarga yang menonton video kali ini. Oh ya, kesimpulan apakah ini bisa direalisasikan ke lahan-lahan yang lain? Oh, tentu saja bisa.
keseluruhan dari gambar tadi, subdrawingnya belum ada, terus gambar detailnya belum ada. Itu keseluruhan bila teman-teman atau keluarga-keluarga membuat desain atau membuat rumah, dalam pelaksanaannya, detail gambarnya, subdrawing-nya akan kami buatkan untuk para klien-klien semuanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sengaja ataupun nggak sengaja. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.